adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Terima kasih adik-adik, sampai dengan hari ini kita dapat berkumpul di sini. Ya adik-adik, walaupun saat ini kita masih secara daring di YouTube channel kita Marturia, kakak yakin adik-adik tetap semangat walaupun kita masih seperti ini, tapi kita masih difasilitasi untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari adik-adik kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Mars PT dengan semangat sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri dari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami di sepanjang malam. Engkau telah menyertai kami beserta dengan keluarga kami hingga nafas kehidupan di pagi hari pun kami Engkau limpahkan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran kami untuk mau bersungguh-sungguh dalam ibadah kami bersama-sama. Ya Tuhan, berikan semangat kami terus walaupun dengan kondisi pandemi pada saat ini. Biarlah kami tetap bersemangat selalu untuk mengikuti ibadah Pelkat PT yang selalu kami lakukan di setiap hari Minggu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami yang kurang daripada sempurna hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, ayat yang pertama, Oh Hari Istirahat. Oh
adik-adik, kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Kita akan membacanya secara bersama-sama, diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama meskipun di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan hati kami masing-masing ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, mari kita membaca kitab kita yang terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Baik adik-adik, pada hari Minggu ini, tema bacaan kita, tema firman kita hari ini adalah bertanggung jawab atas tanah. Seperti ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi dengan judul Perikop, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel. Nah, pada saat ini, pada hari Minggu ini, firman yang mau ditekankan adalah pada tahun Sabatnya, bukan tahun Yobelnya. Jadi, tahun Sabat adalah tahun ke-7. Nah, jadi
masyarakat bangsa Israel pada zaman dahulu pekerjaannya bercocok tanam, menanam anggur, mengolah lahannya, tanahnya. Nah, itu selama 6 tahun penuh mereka boleh mengerjakan tanah itu. Mereka boleh mengolah tanah itu, mengambil hasilnya, menjual, kemudian mendapatkan keuntungan. Tapi di tahun ke-7, tanah yang mereka pakai, yang mereka olah, yang mereka gunakan untuk mencari nafkah, itu harus diistirahatkan sebagai tahun Sabat bagi Tuhan dan juga untuk istirahat bagi tanah tersebut, sehingga tidak terjadi eksploitasi tanah. Nah, jadi Tuhan bilang di dalam firman tadi bahwa pada tahun yang ke-7 kita tidak boleh mengolah sama sekali tanah itu, gak boleh disentuh sama sekali. Jadi kalaupun ada tanaman yang tumbuh, misalnya gandum bisa bertumbuh di situ karena mungkin selama panen 6 tahun itu, mungkin terakhir kali mereka panen ada biji gandum yang terjatuh di tanah, ketika tumbuh itu nggak boleh dipanen. Jadi itu adalah haknya orang miskin. Untuk orang miskin, untuk binatang-binatang, untuk budak mereka, untuk binatang liar yang tidak mereka pelihara, sehingga ketika ada binatang liar yang masuk ke lahan itu, masuk ke tanah itu terserah binatangnya. Kalau binatang mau makan, binatang liar itu mau makan tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah itu boleh, sangat boleh, karena tahun ke-7 Tuhan sudah bilang gak boleh ada aktivitas bercocok tanam, apalagi berjual beli gitu. Nah, kenapa sih Tuhan mau kasih tahu kita supaya kita tuh kasih tanah itu juga istirahat? Tanah itu sama seperti kita manusia, itu merupakan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya itu tanpa arti, tanpa maksud. Jadi Tuhan menciptakan tanah, memberikan tanah bagi kita, memberikan bumi bagi kita untuk kita kuasai, untuk kita kelola. Itu bukan maksudnya mengeksploitasi, tapi kita harus bijak. Bijak dalam hal apa? Bijak dalam mengelola tanah, seperti para petani yang setahun, misalnya nih petani padi nih, setahun mereka 2 kali tanam padi. Nah, dalam 2 kali tanam padi itu ada masa mereka harus menghentikan proses cocok tanam itu, kegiatan menanam padi. Kenapa? Itu untuk mengistirahatkan tanahnya, mengistirahatkan tanah dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Nah, tanah itu bukan cuma tanah itu ada banyak banget makhluk hidup yang hidup di dalam tanah. Contohnya apa? Cacing tanah, mikroorganisme tanah yang nggak bisa kita lihat pakai mata, dan itu harus kita lihat pakai mikroskop. Kemudian juga ada tikus tanah yang sebenarnya merugikan, tapi ketika kita sedang mengistirahatkan tanah, seperti cacing tanah, tikus tanah, itu mereka tuh tugasnya, mereka tuh kan hidupnya di dalam tanah tuh, ngelubangi, kalau mau keluar ngelubangin tanah, lewat. Nah, ketika mereka melubangi tanah, itu secara tidak langsung membuat tanah menjadi gembur. Gembur itu dia menjadi lebih subur, kemudian mikroorganismenya juga semakin banyak. Nah, jadi ketika diberikan waktu untuk beristirahat, tanah juga meregenerasi gitu loh. Tanah juga memperbaiki kesuburannya. Sama seperti kita manusia. Tuhan kasih kita waktu 6 hari untuk kerja, full tuh kerja Senin sampai Sabtu. Tuhan cuma minta kita 1 hari untuk istirahat, gak kerja mati-matian, dan menyediakan hati, menyediakan diri kita untuk Tuhan, untuk memberikan diri kita untuk Tuhan. Seperti manusia kalau sama seperti manusia kalau terus-terusan bekerja, lama-lama apa? Kita lama-lama drop, kita kecapean, kita kemudian sakitnya apa? Sakitnya bisa parah, tipes dan segala macamnya gitu. Sama dengan tanah punya mikroorganisme yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ketika tanah terus-terusan dipakai, dikasih istirahat, terus-terusan dikasih bahan kimia, lama-lama mikroorganisme tanah, makhluk hidup tanah akan mati. Dia kenapa mati? Karena dia keracunan gitu. Jadi selain kita mengikuti perintah Tuhan untuk mengistirahatkan tanah, itu juga salah satu bentuk kita untuk menjaga tanah, melestarikan tanah, supaya apa? Nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya kemudian tanah kita nggak jadi kering, nggak akan kering kerontang, kita nggak akan kekurangan air, dan anak cucu kita nantinya ke depan masih tetap bisa menikmati, masih tetap tahu ini loh yang namanya tanah gitu.
Nah, sekarang kakak mau kasih contoh salah satu bentuk hal yang merugikan tanah, terutama di Indonesia. Ya, jadi kayak gunung-gunung, bukit-bukit, itu yang tadinya asri, yang pohon-pohonnya banyak, hijau, kemudian ditebangin semua. Ditebangin buat apa? Untuk dijadiin kursi, dijadiin meja, jadiin pintu, jendela, untuk dijadiin kusen-kusen bangunan rumah. Terus tanahnya dijadiin apa? Selain kayunya dipakai, tanahnya dijadikan sebagai kebun sawit. Nah, ketika semua bukit-bukit, lahan-lahan itu dijadiin kebun sawit, atau bahkan jadi gundul karena nggak ada reboisasi, tidak ada penanaman lagi setelah ditebang, akhirnya ketika hujan deras akan terjadi longsor dan banjir. Nah, itu adalah salah satu kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita nggak menjaga tanah kita dengan baik, nggak menjaga apa yang dikasih Tuhan dengan baik. Tuhan cuma minta kita untuk jaga tanah kita. Mungkin di Alkitab dibilang sebagai tahun Sabat itu 7 tahun sekali. Tapi bumi semakin tua, teman-teman, adik-adik semua, bumi semakin tua. Eksploitasi tanah di mana-mana, penggunaan bahan kimia untuk tanah di mana-mana, semuanya, sehingga setahun itu sehingga nggak harus nunggu 7 tahun nih untuk istirahat tanah, bahkan setahun tuh harus 2-3 kali setelah penggunaan tanah, seperti cocok tanam segala macam. Nah, ada juga nih caranya untuk memperbaiki tekstur tanah kita supaya nggak rusak, supaya tetap bisa digunakan seterusnya. Contohnya apa? Ketika kita sudah menanam padi nih, padi-padinya, gabah-gabahnya jangan dibuang, jerami-jeraminya jangan dibuang, taruh aja di lahannya. Supaya apa? Itu untuk menjadi makanan bagi mikroorganisme dalam tanah yang mungkin kita nggak bisa kasih makan mereka satu-satu kayak kita kasih makan kucing atau anjing, tapi dengan tanaman sisa itu kita bisa letakkan lagi di lahan bekas cocok tanam itu, diistirahatkan supaya mikroorganismenya bisa beregenerasi, bisa menyuburkan tanah lagi, menggemburkan tanah, sehingga ketika petani menanam lagi itu jadi bagus lagi. Nah, poinnya adalah dari firman hari ini, tanah aja yang menurut kita ya cuman tanah, itu Tuhan perhatikan loh. Tuhan liatin nih, Tuhan kasih kita kuasa untuk mengelola tanah, itu Tuhan perhatikan tuh tanahnya. Apalagi kita manusia yang dikasih akal budi, akal pikiran, akal sehat, pengetahuan, dan kita adalah serupa dengan Allah, maka kita harus menjaga apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita harus menguasai itu dengan cara yang baik dan benar, ya dengan cara yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami ya Bapa hingga pada hari ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami boleh menjaga tanah yang Kau berikan atas kami Tuhan. Kami boleh menjaga setiap ciptaan-Mu ya Bapa dalam bumi ini ya Bapa, agar kami boleh menyenangkan-Mu dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami dalam kesulitan ya Bapa. Engkau tahu Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Bapa,
Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan setiap pergumulan kami, kesusahan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan pulihkan negara kami. Jauhkanlah kami anak-anak-Mu Tuhan dari segala sakit penyakit ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan-Mu ya Bapa, terutama pelayanan Pelkat PT di GPIB Marturia Lampung ya Tuhan. Berkati kami semua dalam Pelkat PT ini Tuhan, mulai dari majelis pendamping, kakak pelayan pengurus, dan pelayan pendamping, serta adik-adik layan ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap bersatu hati Tuhan, meskipun kami beribadah hanya dari rumah masing-masing Tuhan, tapi kami yakin ya Bapak, Engkau akan berkati kami semua. Juga berkati GPIB Marturia Lampung Tuhan, para majelis ya Bapak, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Tuhan, Engkau berkati ya Bapak, agar dalam setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan ya Bapa melalui obat-obatan dan juga tangan dokter dan suster yang merawat serta keluarganya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bertambah usia ya Tuhan, yang berulang tahun. Kiranya Engkau berkati mereka semua dalam pertambahan usianya ya Tuhan, agar mereka semakin berhikmat dalam melayani-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dalam sekolahnya, dalam pendidikan, dalam perkuliahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar kami semua dalam pendidikan kami ya Bapak boleh belajar dengan baik Tuhan, sehingga meskipun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan belajar online, kami boleh mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi yang mau kami sampaikan padamu Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu isi hati kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Pada hari ini ibadah Pelkat PT tanggal 25 Juli tahun 2021. Ya, adik-adik, kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang mengikuti ibadah kita pada hari ini melalui YouTube channel kita Marturia Lampung setiap pukul 8.30 WIB. Ya. Yang kedua, kakak mengucapkan juga banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semuanya. Dan juga kakak mengucapkan terima kasih juga kepada majelis pendamping kita yang senantiasa bersama-sama dengan kita, selalu mendukung Pelkat PT menjadi lebih baik. Dan pada hari ini kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai dengan seminggu ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan kita semuanya tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kita satu minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, mari mendengarkan amanat pengutusan yang terambil dari Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Adik-adik, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 335, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhan
dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang bersebatang anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Baik adik-adik, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.